Tanah Magelang abad ke-8, kabut pagi menyelimuti lembah Kedu. Gunung Merapi di timur, Sumbing di barat, dan Sindoro menjulang gagah di utara. Di antara gunung-gunung itu, sebuah proyek raksasa tengah berlangsung, pembangunan Borobudur, candi megah yang akan jadi simbol kebesaran Wangsa Shailendra. Namun di balik batu-batu yang disusun, ada rahasia besar, naskah kuno bernama Serat Mandala Atma, yang katanya berisi ajaran menyatukan manusia, alam, dan semesta. Naskah itu disembunyikan di dalam salah satu relung candi agar tak direbut oleh musuh politik kerajaan. Di tengah semua itu, seorang pemuda bernama Anindya, putra pengrajin batu, tiba-tiba terpilih untuk mengawal rahasia tersebut. Babak 1, Wasiat dari Sang Mahaguru. Malam hari, Anindya dipanggil oleh Empu Barada, seorang pendeta tua yang menjadi arsitek spiritual Borobudur. Lebih besar dari Anindya, ingatlah, candi ini bukan sekadar batu. Ia adalah kitab raksasa, ajaran yang dituangkan dalam relief. Namun ada ajaran yang terlalu dalam untuk ditampakkan. Serat Mandala Atma menyimpannya. Kau harus memastikan naskah itu tiba di tempat rahasia sebelum matahari purnama penuh. Anindya tercengang. Ia hanya pemuda desa, bukan prajurit. Namun tatapan sang guru membuatnya tak kuasa menolak. Babak 2, perjalanan di balik relief. Anindya membawa gulungan naskah, berjalan melewati gang-gang pekerja yang sibuk memahat batu. Ia melihat ribuan tangan bekerja, keringat bercucuran, suara palu bertalu-talu. Di setiap relief yang diukir, tersimpan kisah karma, kehidupan, dan kebijaksanaan. Namun ia juga melihat mata-mata asing. Seorang bangsawan dari kerajaan tetangga, Rakrian Rudra, diam-diam ingin merebut naskah itu. Baginya, Borobudur hanyalah simbol kekuasaan yang harus dihancurkan bila Shailendra ingin dikalahkan. Babak 3, Bayangan Pengkhianatan. Saat malam turun, Anindya dikejar oleh prajurit-prajurit bayaran Rudra. Ia berlari di antara tumpukan batu, menyelinap di balik stupa setengah jadi. Pertarungan terjadi, ia hanya membawa sebilah keris kecil, namun keberanian membuatnya bertahan. Seorang sahabatnya, Sriwangi, perempuan pemahat batu, ikut membantunya. Mereka berdua berlari menembus lorong, diiringi obor yang berkelebat. Lebih besar dari Anindya, kata Sriwangi, kau menjaga ajaran, aku menjaga dirimu. Jangan biarkan candi ini hanya jadi batu tanpa jiwa. Babak 4, pertarungan di puncak stupa. Puncaknya terjadi di puncak Borobudur, saat stupa utama belum sepenuhnya selesai. Bulan purnama bersinar, menerangi ribuan relief. Rakrian Rudra menghadang, pedangnya berkilat. Pertarungan sengit terjadi di antara batu-batu besar. Rudra menginginkan naskah untuk memecah belah kerajaan. Anindya melawan dengan gigih meski hampir kalah. Di detik terakhir, Sriwangi menjatuhkan batu besar dari derek kayu, menghalangi Rudra. Prajurit musuh terpukul mundur, namun Sriwangi terluka parah. Dengan air mata, Anindya akhirnya membawa Serat Mandala Atma ke dalam relung rahasia stupa utama. Ia menutupnya dengan batu terakhir, mengunci naskah itu di dalam perut Borobudur. Epilog, Warisan dalam Batu. Pagi menyingsing, suara palu kembali terdengar, menyelesaikan puncak Borobudur. Tak ada yang tahu bahwa di dalam stupa itu tersembunyi sebuah naskah kuno. Anindya berdiri termenung. Ia kehilangan sahabat, tapi ia tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Lebih besar dari, selama batu ini berdiri, bisiknya, ajaran itu akan tetap hidup, menunggu generasi yang mampu membacanya kembali. Borobudur pun selesai dibangun, berdiri gagah hingga berabad-abad kemudian. Dan kisah tentang pemuda biasa yang menjaga rahasia candi raksasa itu hilang ditelan waktu, menjadi bayangan dari Borobudur.